Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita pujikan satu pujian yang berjudul Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami bersyukur pagi hari yang cerah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Saat ini dengan kerendahan hati kami datang kepadamu untuk memohon agar Engkau memberikan kami hikmat supaya kami dapat memahami apa yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati agar hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan boleh diberikan hikmat yang daripada Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari mulutnya sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena masih dalam rangka masa raya Paskah, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 hingga yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya sebelumnya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan kesedihan? Kesedihan karena ada masalah dalam pekerjaan, atau mungkin kesedihan karena ada masalah dalam keluarga. Mungkin juga kesedihan karena ada masalah dalam kesehatan kita, ataupun juga kesedihan karena kita pernah ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya kesedihan. Saya pun juga pernah mengalami kesedihan. Kesedihan adalah suatu hal yang wajar yang dialami oleh setiap orang. Tetapi bagaimana seseorang menanggapi kesedihan yang ia alami pasti berbeda-beda. Ada yang langsung bangkit dari kesedihannya, tetapi ada pula yang lantas terlalu larut dalam kesedihannya dan tidak bisa segera melanjutkan hidupnya. Ia terlarut dalam kesedihannya dan kemudian merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dia melanjutkan kehidupannya. Setiap orang pasti pernah mengalami hal yang seperti itu. Nah, setiap orang yang mengalami kesedihan pasti membutuhkan yang namanya pemulihan. Setiap orang yang hancur hatinya pasti membutuhkan sapaan dari Tuhan, untuk supaya ia yang tidak punya pengharapan kembali memiliki pengharapan. Nah, kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa para murid ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus yang awalnya menjadi harapan hidup bagi mereka, sekarang tidak ada lagi harapan hidup yang bisa mereka pegang untuk kehidupan. Mereka yang tadinya hidupnya penuh dengan warna, ketika mereka melihat bahwa Yesus menyapa hidup mereka, Yesus menguatkan mereka, Yesus juga mengajarkan mereka hal-hal yang baik. Sekarang ketika para murid ditinggalkan oleh mereka, mereka tidak lagi memiliki kehidupan yang berwarna. Nah, salah satu murid yang merasa sangat sedih ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus adalah seorang yang bernama Maria Magdalena. Dia begitu mencintai Tuhan seumur hidupnya. Dia begitu menyayangi Tuhan selama hidupnya. Dia merasa bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang bisa mengajarkan dia tentang sesuatu yang baik. Tuhan Yesus yang bisa menguatkan kehidupannya dan memanggil dia dari orang yang berdosa menjadi orang-orang yang taat, menjadi murid-murid Kristus yang bisa menaruh pengharapan teguh kepada dia.
Maria adalah seorang yang sangat mengasihi Yesus, dan ketika ia kehilangan Yesus maka ia merasa sangat sedih. Bahkan dikatakan Maria selalu menangis ketika sampai di kubur Yesus, ketika ia datang ke kubur Yesus. Nah, seorang yang mengalami kesedihan biasanya tidak bisa berpikir dengan jernih apa yang harus dilakukan. Bahkan juga ada yang ketika mengalami kesedihan tidak dapat melanjutkan kehidupannya. Sama seperti para murid dan juga Maria. Ketika ia mengalami kesedihan, maka ia selalu merasa perlu untuk mengunjungi Yesus yang telah mati itu, karena dia merasa bahwa tidak ada gunanya lagi aku melanjutkan hidupku karena Tuhanku telah mati. Tetapi saat Maria mengalami kesedihan, inilah suatu hal yang menarik. Justru di sana sang gembala yang baik itu, sang guru yang baik itu tahu persis apa yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Sang guru yang agung itu, gembala yang baik itu lalu datang kepada Maria. Ia menyapa dengan lembut Maria. Dia berkata, "Maria." Dia menyebutkan nama Maria dengan penuh kelembutan. Disitulah Maria yang tadinya mengira bahwa Yesus adalah penunggu taman, lalu ia tersentak karena sang gembala yang agung itu ternyata mengenal dia. Sang guru yang agung itu ternyata menyapa dia dengan penuh kelembutan. Ia yang tadinya sangat larut dalam kesedihan, ketika mendengar namanya dipanggil oleh sang gembala itu, ia lalu menoleh dan merasakan bahwa ada kebangkitan dalam dirinya, ada pemulihan yang ia rasakan, ada kedamaian yang lalu ia rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengalami kesedihan, kita terlalu larut dalam kesedihan itu, kita terlalu larut dalam emosi itu, bahkan mungkin seringkali kita sering berpikiran negatif. Nah, sama seperti Maria tadi ya, ketika menemui kubur Yesus kosong, ia lalu langsung berpikiran negatif, oh jangan-jangan ini orang Yahudi yang mencuri mayat Yesus. Bahkan dia ketika bertemu dengan Yesus menganggap bahwa Yesus adalah penunggu taman yang mencuri mayat itu. Nah, seringkali ketika kita mengalami sebuah persoalan hidup, kita begitu larut dalam kesedihan itu dan tidak bisa melihat akan sesuatu yang baik yang bisa kita petik dari sebuah pengalaman hidup yang kita rasakan. Kita juga mungkin menyalahkan Tuhan atas apa yang telah terjadi. Kita marah dan kecewa terhadap situasi yang terjadi. Ekspektasi kita berlawanan dengan realita yang kita hadapi. Para murid juga mengalami kekecewaan yang sama. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita terlalu larut dalam kesedihan itu? Yang kita harus lakukan adalah marilah kita membuka hati terhadap sapaan Allah. Sama seperti Maria tadi ya, kita melihat bahwa Maria yang tadinya larut dalam kesedihan, ketika dia disapa oleh Tuhan, dia membuka hatinya kepada Tuhan. Dia membuka dirinya kepada sapaan Allah itu, sehingga ia merasakan kelegaan. Nah, di dalam hidup kita, sapaan Allah bisa terjadi lewat apapun juga. Bisa Tuhan kirimkan sapaannya lewat saudara-saudari kekasih kita. Tuhan bisa mengirimkan sapaannya lewat keluarga kita. Tuhan juga dapat mengirimkan sapaannya lewat orang-orang gereja, saudara seiman kita. Bahkan Tuhan bisa mengirimkan sapaannya lewat mungkin orang asing yang kita tidak ketahui, yang tiba-tiba hadir dalam hidup kita dan memberikan suatu pelajaran atau suatu teguran yang penting. Tuhan juga bisa menyapa lewat doa pagi pada pagi hari ini yang kita kerjakan, yang kita lakukan bersama-sama. Tuhan juga bisa menyapa lewat firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari Minggu. Tuhan bisa menyapa lewat segala hal. Tuhan menyapa kita yang rapuh, yang sedih hatinya, karena Dia adalah gembala yang baik yang tahu setiap hati kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana dengan kita? Kita sebagai domba-dombanya, apakah kita mengenal suara gembala itu? Apakah kita mengenal suara guru yang agung itu? Pertanyaannya, maukah kita peka terhadap sapaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita?
Apakah mudah untuk mendengar sapaan Tuhan? Tentu tidak. Karena ketika mengalami kesedihan, banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita. Namun ketika kita memasrahkan diri kepada Tuhan yang agung dan mempercayai bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, maka kita akan dengan mudah berserah kepadanya. Dan lantas kita akan mudah untuk membuka diri kita terhadap sapaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pertanyaannya, apakah boleh kita bersedih? Tentu boleh. Tetapi apakah kita lantas terus larut dalam kesedihan seperti para murid? Tentu tidak. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita. Sedih boleh, tapi sewajarnya. Senang pun juga boleh, tapi sewajarnya. Tapi yang paling penting daripada itu semua adalah kita menaruh pusat hidup kita kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kita bukan pada kematian, bukan pada sesuatu yang tidak kita sukai, lalu kita berpikiran negatif terhadap hal itu. Tetapi marilah kita menaruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Ingat, ada satu pepatah mengatakan, Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Tuhanku lebih hebat daripada masalahku. Tuhanku lebih berkuasa dan hidup daripada masalahku. Kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya kita terus menaruh pengharapan kepada Dia, membuka hati pada sapaan Dia, dan menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup itu. Marilah saat ini kita merefleksikannya dalam hidup kita sehari-hari, melanjutkannya di dalam tingkah hidup dan tingkah laku kita sehari-hari. Marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur untuk sapaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ada kalanya kesedihan membuat kami tidak dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ada kalanya kesedihan membuat hati kami menjauh daripada Tuhan, bahkan kami marah terhadap situasi hidup yang kami alami. Kami memohon ampun ketika kami tidak dapat menemukan Allah di dalam segala sesuatu, tetapi justru menutupi dengan emosi kami, menutupi dengan pikiran-pikiran negatif kami, dan tidak dapat melihat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Melalui Maria Magdalena, kami belajar supaya kami dapat peka terhadap sapaan Tuhan, membuka diri terhadap sapaan Tuhan, dan biarlah kami terus berproses di dalam hidup kami untuk menjadi orang-orang yang peka terhadap sapaan Tuhan. Kami yakin bahwa sapaan Tuhan selalu memulihkan kami. Sapaan Tuhan selalu menguatkan kami untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami. Sama seperti para murid juga yang melanjutkan kehidupannya ketika mereka sudah menemukan Kristus yang bangkit itu. Saat ini bersama-sama kami ingin merendahkan hati kami untuk kami memohon kepada Tuhan. Kami ingin berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Kami ingin juga untuk Tuhan menyapa mereka di dalam kehidupannya. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di dalam setiap penderitaan yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi terkadang kami tidak menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh dapat terjadi melalui setiap hal di dalam hidup kami. Kami menutup diri terhadap sapaan Tuhan itu. Dan kami juga menutup diri untuk menyapa mereka yang mengalami penderitaan, baik itu karena bencana alam dan juga karena peristiwa-peristiwa lain dalam bangsa dan negara ini. Tuhan, kami memohon kepadamu agar kami diberikan kemampuan dan kekuatan untuk dapat menjamah orang-orang di sekitar kami yang mengalami derita dalam bangsa dan negara kami. Saat ini kami juga ingin berdoa dan kami ingin Tuhan menyapa mereka yang mengalami sakit, baik itu sakit secara fisik maupun sakit secara mental, secara jiwa mereka, karena mereka dikecewakan oleh orang lain. Kami yakin dan percaya bahwa sapaan Tuhan boleh memulihkan mereka. Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan untuk dapat selalu pulih.
baik itu melalui obat-obatan, melalui perjumpaan dan percakapan dengan orang lain, dan juga melalui kasih yang daripada keluarga atau orang-orang terdekat. Kami yakin dan percaya Tuhan, Sang Gembala yang baik, akan menyapa setiap mereka. Ya Tuhan, bersama-sama kami juga ingin berdoa untuk vaksin yang boleh terjadi saat ini dan untuk hari-hari yang selanjutnya. Kiranya Tuhan terus memberkati untuk orang-orang yang telah divaksin. Mereka biarlah bersyukur akan kesehatan yang boleh mereka dapatkan melalui vaksin dan boleh menjaganya. Tuhan juga memberkati untuk orang-orang yang belum dapat memperoleh vaksin. Kiranya boleh dengan sabar mereka menunggu untuk vaksin, dan juga mereka boleh diberikan semangat untuk dapat menolong diri mereka mendapatkan vaksin. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para pengurus, pemerintah, semua yang terlibat dalam pemberian vaksin ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya vaksin yang terjadi boleh dapat pada akhirnya diterima oleh semua orang di negara kami. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus GKI Gatot Subroto. Kami bersyukur Tuhan boleh hadir di dalam persekutuan gereja kami, sekalipun kami saat ini bergereja secara online. Tuhan kiranya menjamah memberkati supaya gereja Tuhan ini dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan menjadikan gereja kami sebagai perpanjangan kasih tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua agar kami juga dapat menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami, Tuhan membimbing setiap kami, agar kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dengan demikian kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.